Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk membuat kurikulum vitae atau CV atau resume di Word yang menarik, dan tentunya ini akan memperbesar peluang gitu ya kita untuk bisa minimal diterima secara dokumen ketika melamar kerja. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Tutorial mudah langsung bisa, pasti memudahkan. Biar video ini gak lama, kita lanjut langsung ke tutorialnya. Nah, di sini saya sudah buka dokumen kosong dari si Word. Nah, caranya sebenarnya gampang banget. Kalian gak usah bikin dari awal, kalian cukup buka file. Di sini file, kalian klik new. Di new, kalian ketikkan resume. Ya, jadi akan muncul banyak template resume atau CV yang bisa kalian gunakan, mulai dari yang simple sampai yang ada fotonya, yang udah ada fotonya, seperti itu. Jadi ini banyak banget pilihannya. Contohnya saya akan gunakan yang ini, yang hijau ini. Kita klik yang itu, langsung kita klik create. Nah, di sini, ini pertama kalian hapus dulu ya gambar ini ya, karena itu nggak akan dipakai. Nah, pertama kalian langsung insert gambar kalian, yaitu foto kalian. Insert picture. Di sini saya coba bentar. Nah, ini nih, saya pakai foto ini ya. Nah, kadang lagi itu. Terus kita klik kanan, di klik kanan kita ganti wrap tag-nya jadi true. Kayak di sini. Nah, kita atur ke tengah. Jangan terlalu besar, sedikitnya ya udah. Sini. Misalkan saya pengen ini kita kasih desain ya, biar lebih bagus lah. Nih, gua kasih border, kita ke format, di format nih, ini saya pengen pakai ini atau pakai yang lain bisa ya, saya pakai yang ini aja biar kayak foto yang nempel. Nah, di sini kalian tinggal ganti aja sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Jadi ini udah ada template-nya, kalian nggak usah ribet buat bikin dari awal, tinggal ganti-ganti aja. Contohnya saya ganti nama saya gitu. Akan job title. Nah, job title di sini kalau misalkan kalian baru lulus, tulis aja fresh graduate. Nah, terus ini profile bisa jadi kalian ganti jangan profile, misalkan data diri atau tentang saya. Kalian isi di sini, saya adalah pribadi. Saya merupakan lulusan SMA jurusan IPA. Nya tulisin ya, SMA-nya SMA apa, jurusan IPA-nya IPA berapa. Saya merupakan lulusan SMA jurusan IPA dengan nilai lulus. Nah, misalkan ada ini, pokoknya sebutkan yang baik-baiknya. Terus jangan lupa juga sebutkan pribadinya. Saya merupakan pribadi yang jujur dan ulet. Saya pun dapat kerja dalam tekanan, di bawah tekanan ya, bawah tekanan dan bersama tim. Ini kalian jelaskan secara singkat, tapi semuanya itu kena gitu. Misalkan lulusannya, nilai dari akademiknya bagaimana, dari kepribadiannya gimana, terus cara keluarnya gimana, keluarnya itu secara situasi luar, menghadapi situasi luar gimana, mampu atau enggak. Contohnya tadi bekerja di bawah tekanan, bisa bersama tim, itu contohnya. Terus kalian tinggal ini ganti ya, misalkan kalian main bahasa Indonesia semuanya, ganti semuanya pakai bahasa Indonesia. Jadi ketika kita bikin CV, jangan lupa kalau misalkan mau bahasa Inggris, kalau mau misalkan bahasa Indonesia ini juga bisa nih ganti. Oh, ini sih opsional ya, karena banyak orang tulisnya fresh graduate kayak gitu. Bisa juga ini di sini lulusan baru. Terserah kalian. Tapi memang baiknya
jangan banyak dicampur-campur. Kalau misalkan emang mau dicampur ya udah di sininya aja nih. Udah campur bahasa Inggris ininya doang aja, press graduate. Sisanya ya udah ganti aja pakai bahasa Indonesia. Ini tinggal diganti. Nomor telepon kalian tinggal ditulis, website. Kalau nggak ada ini hapus aja. Kan di backspace kayak gitu. Tinggal dihapus, nanti ini menyesuaikan. Nah, ini misalkan kalian ini pengen agak ke atasan, ya udah. Kalian tinggal di sininya nih di bawah. Kita enter aja. Kita juga ke atas. Pindahin lagi ke tengah. Nah, kayak gitu. Kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian pengen ditambahin lagi ya, ini copy aja nih, yang ini copy template-nya. Misalkan pengen ditambahin di bawah ini hobi kayak gitu ya, ini di copy aja nih. Dari sini atas copy. Kita enter di sini. Oh, kayak gitu. Bisa kayak gitu. Misalkan nih hobi. Itu kalian langsung bisa tulis hobinya. Hobi memancing, keributan ya, jangan memancing dan lain-lain. Tapi kalau misalkan nulis hobi, jangan lupa hobinya itu memang yang membangun profesional diri gitu, jangan hobi-hobi yang gak jelas. Nah, ini misalkan ganti ini education, pendidikan. Kalian tinggal tulis di sini kan school name, nama sekolahnya, SMA apa kayak gitu. Dan tulis dari yang lulusannya baru ke yang akhir. Berarti maksudnya dari misalkan dari kuliah, kalian kuliah SMA, SMP, SD kayak gitu. Tapi kalau misalkan emang kuliah, sebenarnya nggak usah sih tulis sampai ke SD, cukup sampai ke SMP. Atau enggak sampai SMA pun cukup, yang penting sekolah terakhirnya gitu yang paling utama. Oke, ini kalian tinggal isi dates from-nya. Misalkan dates from ini berarti apa? Sekolahnya tahun berapa? Dari bulan apa? Misalkan Juli 2020, lulus Juli 2023. Nah, kayak gitu. Ini tuh kayak misalkan kalian pengen nih tulis nilai kelulusan. Misalkan di sini jurusan IPA gitu aja. Jurusan IPA, nilai lulus akan 9, contoh ya. Ini ya, kalian bisa menuliskan nilai ataupun prestasi di bawah keterangan tersebut kayak gitu. Ini sama work experience, pengalaman kerja. Bang, saya baru mau melamar kerja, belum ada pengalaman kerjanya. Ya udah tulis pengalaman organisasi. Kayak gitu. Oh, saya nggak ada, ya udah hapus aja. Kalau nggak ada hapus, kalian isi yang sekiranya bermanfaat di CV, yang itu menunjukkan bahwa pribadi kalian itu profesional kayak gitu. Juga sama nih, kalau misalkan pengalaman kerja aja ya, ini kan ada company name, tulis nama perusahaannya, job title, tinggal ganti-ganti aja gitu, diganti klik ganti, sekali aja ngeklik di sini tuh, sekali kayak gitu ya. Ini company name berarti kan nama perusahaannya apa, nanti job title-nya apa, misalkan kalian bekerja sebagai helper, tinggal tulis aja kayak gitu. Ini dash from-nya ke tanggal berapa. Ini contohnya kayak gitu aja. Nah, terus di sini yang paling menarik sih buat saya di skill ini nih. Skill tulis kemampuan misalnya. Nah, di ini template yang ini yang saya pilih tuh, kalian bisa klik di sini dan bisa ganti presentasinya sesuai keinginan kalian, dan nanti otomatis si garisnya itu dia akan mengikuti dari presentasi, jumlah presentasi yang kalian tambahkan. Misalkan di sini nih ya. Ini kalian klik, caranya kayak gini, kalian klik terus kalian ini klik chat filter terus kalian pilih select data. Nah, di select data, nah ini kalian di sini aja nih fokusnya nih. Nah, di sini ya, kalian klik ESD. Nah, ini udah ada ini. Nah, kalian bisa lihat nih di skill 1, ini 0,35, berarti artinya 35%. Misalkan kalian skill 1-nya pengen kalian ganti. Skill 1-nya misalkan kalian itu bahasa Inggris atau Inggris ya tulisannya ya. Misalkan kalian tuh 90% skillnya. Nah, itu langsung naik sendiri. Jadi 90%.
Nah, jadi seperti itu ketika kita ingin membuat resume atau CV di Microsoft Word, kalian bisa menggunakan template. Jadi nggak usah kalian ribet gitu ya, harus apa namanya, harus bikin dari awal atau misalkan kalian buat dengan aplikasi yang kalian nggak punya gitu, install dulu dan lain-lain. Kalian bisa ternyata buat di Word dan itu tetap kok menarik kayak gitu. Ini pun kalian kalau misalkan ini kalian bisa di formatnya, di desainnya, bahkan ini nih kayak misalkan pinggir-pinggirnya picture border bisa kalian ganti, terserah kalian mau seperti apa gitu ya. Jadi banyak dan template-nya pun sangat banyak. Sebenarnya kalau misalkan ditanya rekomendasi CV yang bagusnya desain yang mana, sebenarnya sih yang paling bagus tuh isinya yang komplit. Yang komplit tuh maksudnya ya pengalaman kerjanya ada, organisasinya ada, minimal kalau misalkan nggak ada kerja ya ada pengalaman organisasi, ada pengalaman misalkan nggak ada organisasi, ekskulnya apa, atau misalkan tulis prestasinya apa. Sebenarnya paling penting tuh itu. Dan yang kedua yang paling penting itu ada orang dalam, ya baik lagi ya, itu relasi sih ya, bukan orang dalam, baik lagi relasi. Karena memang relasi itu ya penting. Makanya kalau misalkan kalian sekarang belum lulus, masih sekolah, itu paling penting itu untuk, memperbanyak relasi ya. Jadi jangan malas-males gitu. Kalau fokus belajar tapi nggak punya teman itu aduh sangat disayangkan sekali. Kayak gitu aja, eee, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.